Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Nah, Ibu sekarang duduk. Karena kenapa? Ibumu ini sudah masuk kesepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Bersama saya Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PD Perjuangan bidang politik yang juga disebut salah satu calon presiden. Nggak boleh ya? Mbak Puan, Ibu Megawati dalam beberapa acara memang mengatakan sudah cukup bagaimana sepuh gitu. Tapi kan juga ada partai besar yang harus dijaga keberlangsungannya. Benar nggak bahwa tongkat estafet Bu Mega sebagai ketum PD Perjuangan itu serta-merta akan diserahkan pada seorang Puan Maharani? Enggak banget. Kita punya mekanisme, kita belum punya tentu aturan. Maksudnya? Belum tentu. Jadi bukannya tidak mungkin, belum tentu kalimat pasnya. Karena tadi kan saya sudah mengatakan Bu Mega itu sudah bisa menumbuhkan kader-kader terbaik di partai ini. Ya dari presiden sampai kepala daerah, sekarang ada menteri, ada ketua DPR, kita punya macam-macam lah yang punya potensi. Tapi nggak serta-merta atau langsung bisa seperti itu. Karena untuk bisa menentukan itu memang Kongres Partai sudah menentukan bahwa itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Jadi sekali lagi soal capres belum tentu. Belum tentu. Seorang Puan Maharani. Belum tentu. Siapa pengganti? Belum PD tentu. Perjuangan belum tentu. Ya nggak gitu juga kali Ros. Nggak seperti yang dibayangkan orang-orang bahwa karena kemudian saya anaknya semuanya itu harus Puan atau semuanya itu harus si A, si B, si C. Enggak. Saya itu dari kecil itu udah diminta untuk melihat, kemudian merasakan saat kemudian saya mulai muncul di politik, saya turun ke bawahan, rasakan bagaimana rakyat itu di lapangan. Roso, Puan, roso bukan rasa. Apa itu roso mah? Feeling, insting politik itu hanya bisa kamu temukan di lapangan. Misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kemudian yang akan melihat siapa yang kira-kira dianggap mampu, kemudian dianggap bisa meneruskan, ya itu kan bagaimana nanti Ibu Mega melihat lagi. Jadi bukannya kemudian saya udah lama, mama nih gimana sih mah ngambek ya enggak lah Ros. Dan itu gak akan berlaku sama Bu Mega? Gak akan berlaku. Ngambek aja? Ngambek aja, musuhan aja, nggak ngomong aja tapi nggak juga kejadian. Ya itu, enggak lah, nggak gitu. Saya mau juga Mbak Puan memberikan penjelasan karena ada postingan Mbak Puan di Korea itu, Mbak Puan menangis. Saya ingin mengingatkan penonton Rosi untuk peristiwa ini. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang tinggi. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Saya tidak mengerti Mbak Puan. Kenapa Mbak Puan menangis? Ya, alhamdulillah saya bisa memberikan satu kebanggaan kepada orang tua saya. Saya diberikan penghargaan sebagai doktor honoris causa. Bu, yang penting itu adalah seorang perempuan dari Indonesia di Indonesia, kemudian politikus yang sekarang dianggap bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara sehingga dikasih penghargaan honoris causa. Karena saya merasakan, aduh Ros, berat banget. Pasti saya gini Mbak Puan, pasti ada sesuatu dalam memori kolektif atau yang diingat oleh Mbak Puan pada saat
ada di podium itu? Apa yang ada paling dalam terasa ingatan ya Mbak? waktu itu ya? Oh ternyata berat jadi perempuan di Indonesia. Nggak semudah yang dibayangkan, wah bahwa bisa jadi Menko PMK, jadi ketua DPR. Untuk mencapai ke sini tuh ternyata nggak segampang itu. Ya kalau tadi kan Rosi bilang, kenapa sih Mbak Puan selalu dibully terus, kayaknya apa aja yang Mbak Puan lakukan salah terus. Itu kan bukan suatu hal yang mudah sebenarnya kalau kita mau cerna sebagai seorang manusia. Kok udah berusaha kerja sebaik-baiknya, berusaha kerja yang semampunya, tapi kok kemudian tetap salah terus, kan itu beban batin juga ya. Saya sampai pikir kenapa ya kayak gini terus, apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih, kayaknya apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin ya dimanapun posisinya. Jadi saya merasa ya itu kan saya lagi menceritakan dua sayap burung kan, harusnya kita itu bisa seiring sejalan laki-laki dan perempuan untuk dalam apa namanya demokrasi di Indonesia. Makanya di situ saya aduh harus bisa, karena Ibu Mega juga selalu mengajarkan ini perjuangan kamu dan Mama, maksudnya Ibu Mega dan saya itu ada perjuangan bukan buat kita berdua aja Puan, tapi buat perempuan-perempuan Indonesia. Sering Mbak Puan merasa dianggap tidak mampu karena perempuan? Sering. Bayangkan kalau saya aja merasa seperti itu, saya ngebayangin aduh perempuan yang lain kayak gimana. Ya itu.